Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi alaihim ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati yakni Ustadz Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Nah, adapun tujuan saya di sini ingin menyampaikan PPT atau tugas kuliah ilmu hadis yang berjudul Hubungan Al-Quran dengan Hadis. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sahrian Banjar atau biasa dipanggil Sahrian ataupun Rian boleh saja. Dan NIM saya 0101242078 dengan jurusan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai atau memasuki pembahasan, kita harus mengetahui apa itu Al-Quran dan Hadis. Nah, Al-Quran dan Hadis adalah sumber utama ajaran Islam. Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam membimbing umat muslim. Nah, masuk kita ke dalam Al-Quran sebagai wahyu utama. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk hidup umat manusia. Nah, bahwasanya tujuan Al-Quran diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, terkhususnya kepada kita, yaitu sebagai petunjuk hidup umat manusia. Tetapi apa hadirin? Tetapi kata Imam Hasan Al-Basri, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih, bahwasanya sekarang itu kita baca Al-Quran, kita lantunkan Al-Quran, kita musabaqahkan Al-Quran, tetapi isi dan kandungan dalam Al-Quran tersebut nyaris kita injak-injak. Seperti ayat tadi, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kita baca Al-Quran, kita lantunkan Al-Quran, tapi isi dan kandungannya nyaris atau sekarang boleh jadi diinjak-injak oleh para masyarakat. Kenapa masuk ke dalam kategori itu hadirin? Bahwasanya kita lihatlah sekarang banyak orang yang melanggar yang apa di dalam Al-Quran. Tidak peduli lagi mereka bahwasanya Al-Quran sudah mengharamkan apa yang telah mereka perbuat. Nah, kalaulah kita lebih mendalami bahwasanya Al-Quran ini memiliki 30 juz, 114 surah dan 6236 ayat, termasuk yang dibaca dalam salat, dan merupakan sumber hukum yang utama dalam Islam. Nah, teman-teman sekalian, bahwasanya Al-Quran ini merupakan sumber hukum, baik itu dalam pemerintahan, baik itu di dalam suatu agama, maka Al-Quran ini adalah sumber utama hukum. Jadi jangan kita lebih taat kepada hukum pemerintah, tetapi kita taatlah kepada hukum yang disampaikan dalam Al-Quran tersebut. Nah, masuk kita ke dalam pembahasan bahwasanya hadis sebagai penjelasan dan perincian Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penjelasan atau tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan bagaimana ayat-ayat tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, hadis menjelaskan cara sholat, puasa, zakat, ibadah, dan lainnya yang tidak secara rinci disebutkan dalam Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, hadis berfungsi sebagai penjelas atau tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi fungsi hadis ini adalah menjelaskan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Makanya kalaulah kita baca Al-Quran, maka kita harus memahami apa isi kandungan Al-Quran. Di mana kita melihatnya? Yakni di dalam hadis tersebut. Karena apa? Karena kalau kita berpedoman kepada Al-Quran saja, sulit kita memahaminya. Bahkan para ulama bersepakat bahwasanya orang yang memahami Al-Quran tanpa memahami hadis, maka sulit baginya untuk memahami Al-Quran tersebut. Nah, teman-teman sekalian, masuk kita ke pembahasan selanjutnya. Hubungan simbiotik antara Al-Quran dengan hadis. Nah, apa hubungan simbiotik antara Al-Quran dengan hadis? Al-Quran memberikan prinsip dasar, sementara hadis menjelaskan bagaimana prinsip tersebut diterapkan. Keduanya berfungsi saling melengkapi. Al-Quran memberikan arahan dan hadis memberikan rincian
praktis. Contohnya apa? Contohnya seperti puasa, contohnya seperti sholat. Al-Quran memberikan petunjuk dan hadis ini memberikan rincian terhadap apa yang disampaikan dalam Al-Quran tersebut. Nah, jadi kesimpulannya Al-Quran ini, hadis ini sebagai rincian untuk Al-Quran tersebut. Nah, masuk kita ke pembahasan selanjutnya. Apa peran hadis dalam hukum Islam? Nah, ini lebih penting untuk kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, bahwasanya sumber hukum kedua itu hadis. Maka kebanyakan hukum-hukum sekarang itu diambil dari hadis. Jadi kalaulah kita melihat ada hukum dari hadis, maka itu hukumnya dari Al-Quran. Tetapi harus kita ketahui lebih dalam bahwasanya yang di dalam Al-Quran apakah ada di hadis. Jadi kalau kita teliti lebih lanjut, yang ada di dalam Al-Quran sudah pasti ada di dalam hadis. Tetapi yang ada di dalam hadis belum tentu ada di dalam Al-Quran. Nah, lanjut. Dalam situasi di mana Al-Quran tidak memberikan penjelasan rinci, hadis memberikan petunjuk lebih lanjut. Nah, contohnya seperti yang saya jelaskan seperti tadi, Al-Quran hanya menjelaskan atau memerintahkan kepada kita puasa, hanya memerintahkan kepada kita sholat. Tidak menjelaskan secara rinci apa yang kita lakukan dalam sholat tersebut. Nah, inilah fungsi hadis. Fungsi hadis ini ialah untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Lanjut, hadis juga digunakan untuk menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran, seperti hukum muamalah dan lainnya. Nah, jadi bahwasanya kita ketahui hukum muamalah dan lainnya itu tidak terdapat di dalam Al-Quran. Tetapi jangan kita berpendapat bahwasanya hal yang tidak terdapat dalam Al-Quran itu bid'ah dan lain sebagainya. Bahwasanya hukum muamalah ini telah terdapat oleh para ulama-ulama kita. Jadi semuanya berhak meyakini bahwasanya hukum muamalah ini termasuk ke dalam hadis. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, bahwasanya hukum muamalah ini termasuk ke dalam hadis, tetapi tidak termasuk ke dalam Al-Quran. Nah, lanjut, hadis sebagai sumber tafsir. Apa yang dimaksud dengan hadis sebagai sumber tafsir? Hadis membantu dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Contohnya, ayat tentang kewajiban zakat di Al-Quran dijelaskan lebih rinci dalam hadis tentang siapa yang berhak menerima zakat dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, teman-teman sekalian, yang dimaksud ini adalah di Al-Quran menyuruh kita berzakat, tetapi tidak menjelaskan siapa yang berhak menerima zakat tersebut. Tetapi inilah gunanya hadis. Hadis ini menjelaskan siapa yang berhak menerima zakat dan berapa zakat yang harus kita keluarkan sebagaimana mampu kita. Nah, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya, perbedaan dan keterkaitan. Apa perbedaan dan keterkaitan Al-Quran dengan hadis? Al-Quran wahyu langsung dari Allah, bersifat mutlak dan tidak bisa diubah. Sedangkan hadis perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang diterima sebagai petunjuk hidup, namun bisa berbeda tingkat kekuatannya, termasuk ke dalam sahih, hasan atau dhaifnya. Nah, keduanya tetap saling berkaitan untuk membentuk panduan hidup yang utuh. Nah, apa contoh integrasi Al-Quran dan hadis? Contohnya Al-Quran termasuk surah Al-Baqarah ayat 183 memerintahkan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan secara rinci tata cara puasa tersebut, termasuk yang membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa. Begitu juga dalam sholat, Allah memerintahkan kita dalam sholat di dalam Al-Quran, dan di dalam hadis kita diajarkan bagaimana tata cara sholat tersebut dan bagaimana cara mengambil wudhu untuk sholat. Nah, kesimpulannya teman-teman sekalian, Al-Quran adalah sumber ajaran Islam dan hadis merupakan penjelasannya. Keduanya memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam membentuk ajaran Islam yang komprehensif. Dan memahami keduanya secara utuh penting bagi umat muslim dan menjelaskan ajaran Islam dengan benar. Nah, teman-teman sekalian, bahwasanya memahami Al-Quran dan memahami hadis ini penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya
dari saya sendiri, dan benar itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDZs. Are you ready? Let's go.